Smart Viewers, jika pada kafe sebelumnya kita mengulas sebuah kafe dengan gaya Itali di dalamnya, berbeda pada kafe berikut. Kesan Jakarta begitu kental terasa dengan konsep yang diusung sang pemilik. Konsep tempat ini ya, tempat ini tuh tempat buat ngumpul-ngumpul sambil ngopi-ngopi dengan temanya tuh Jakarta retro lah, kurang lebih seperti itu. Jakarta tentunya menjadi salah satu daerah yang dapat dikatakan cukup berkembang. Perkembangan tersebut bukan hanya dari sisi ekonomi saja, namun juga dari segi tata kota. Perkembangan tersebut tentunya menjadi salah satu inspirasi Lucky beserta 3 temannya untuk membuat sebuah coffee shop lewat perkembangan Jakarta tersebut. Coffee shop tentunya sudah banyak menjarum di kota-kota besar, terutama Jakarta. Dengan maraknya gaya hidup masyarakat yang hobi menyeduh kopi, tentunya menjadi salah satu alasan banyaknya kedai kopi bermunculan. Nyaman serta homey adalah kesan yang ingin disampaikan oleh sang pemilik. Meski mengangkat sebuah konsep Jakarta tempo dulu, kesan tersebut tidak hilang begitu saja. Memiliki sebuah ukuran yang tidak begitu luas, tentunya terdapat kesulitan tersendiri bagi sang pemilik dalam mendesain tempat ini. Lalu kesulitan apa ya yang dialami oleh sang pemilik? Tantangannya tuh pada saat membuat tempat ini tuh, jadi basicnya tuh rumah tua gitu kan, rumah tua, dan ini rumah milik salah satu partner kami. Lalu kita mau jadiin coffee shop lah seperti itu. Dari rumah yang sebenarnya bangunannya tuh sangat sempit. Cuman ada halaman dan teras di depan tuh yang kita lihat bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang-ruang tempat duduk untuk customer kita. Jadi kita tambah ke depan gitu. Dan kita sengaja menggunakan kaca-kaca yang besar gitu agar kita serasa seperti di outdoor, padahal sih ini ruang tertutup ya gitu. Karena kita sukanya tuh yang inilah terbuka lah gitu, ngelihat luar gitu, cahayanya juga cahaya natural juga lebih banyak masuk, seperti itu sih. Smart Viewers, penasaran kan seperti apa ornamen yang terdapat dalam Kopjai Coffee? So stay tuned on Small Space. Smart Viewers, saat memasuki coffee shop ini sekilas nampak apa dayanya. Dinding serta lantai sengaja diekspos. Pengguna tone pada warna dominan menggunakan warna unfinished. Gak hanya dinding serta lantai saja, pada bagian furniture dominan menggunakan elemen kayu di dalamnya. Elemen kayu sendiri dipilih karena sifatnya yang hangat serta natural. Hal tersebut tentunya juga banyak diadopsi oleh beberapa coffee shop yang ada. Lalu hal unik apa yang membedakan Kopjai dengan coffee shop yang lain?
uniknya dari tempat ini ada beberapa spot atau area yang kita menggunakan interior atau furniture yang memang vintage lah, seperti itu. Itu sebenarnya untuk menonjolkan kesan retronya itu sendiri gitu. Terus dari pemilihan warna juga kita menggunakan warna yang pastel, maksudnya biar lebih friendly lah. Biasanya kan kalau coffee shop kan lebih ke coklat, terus apa ya, ada hitam atau merah. Nah, kita warnanya soft lah karena ya pengen lebih friendly aja gitu. Kopjay memiliki 3 area. Yang pertama area depan. Pada area ini nampak terkesan lebih santai dengan beberapa long seater yang diletakkan menempel pada sisi dinding. Pada area kedua, kesan vintage begitu ditonjolkan. Hal ini terlihat dari pemilihan beberapa sofa serta armchair. Tidak hanya furniture saja, terdapat makrem yang diletakkan pada sisi dindingnya. Berlanjut pada sisi bar, open bar dipilih sang pemilik dalam melengkapi coffee shop miliknya. Agar tidak terkesan monoton, beberapa lampu gantung serta ornamen-ornamen tidak lupa ditambahkan. Secara general, konsep yang ditekankan adalah sebuah kota Jakarta dengan kesan vintage di dalamnya. Meskipun terdengar cukup asing, namun kesan vintage tersebut terlihat dari pemilihan interior. Tidak hanya itu saja, kesan modern terlihat dari mural yang ada. Berbicara akan mural, pada mural tersebut memiliki 2 perbedaan gambar, yaitu Jakarta tempo dulu yang identik dengan budaya serta Jakarta sebagai kota metropolitan. Smart viewers, jika dilihat pada sisi atap terlihat menggunakan bahan bondex. Lalu apa alasan sang pemilik memilih bahan tersebut? Memang ini kan adalah rumah tua ya, jadinya salah satu partner kita punya properti ini, lalu kita manfaatkan sebagai coffee shop. Nah, dari sisi budget juga sebenarnya kita nggak terlalu besar lah untuk merenovasi tempat ini. Jadi kita mencari akal bagaimana merubah existing bangunan ini dengan budget yang terbatas tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, untuk penambahan lantai 2-nya kita memang bikin tambahan cor semen itu dengan menggunakan bondex. Dengan bondex tuh lebih mudah pekerjaannya dan lebih otomatis, lebih cepat dan lebih efisien di biaya. Smart viewers, jika dilihat pada coffee shop ini terlihat unik dengan beberapa ornamen yang ada. Untuk spot foto, di mana saja spot foto yang menjadi pilihan pengunjung untuk berfoto. Kita ada beberapa spot yang biasanya jadi orang suka foto-foto di situ tuh, yaitu di samping neon light itu ada tulisan anak Jakarta banget. Terus itu yang pertama, terus yang kedua itu di bajai. Kita ada satu ikon bajai di dalam cafe kita. Lalu yang ketiga itu di tangga. Kita pakai tangga yang minimalis di situ. Itu kita sering lihat ada beberapa orang yang suka foto di tangga tersebut. Lalu yang keempat sendiri di lantai 2. Di lantai 2 tuh karena di lantai 2 itu semi outdoor dan view-nya tuh gedung-gedung Jakarta gitu. Jadi kalau sore atau malam itu jadi bagus lah dengan cahaya-cahaya lampu-lampu dari gedung-gedung itu. Ya, itu tempat-tempat yang
favorit orang foto-foto di situ. Satu ikon Kopjai yang kita tonjolin itu adalah bajainya, gitu. Bajainya ini sebenarnya sih bajai ini akan kita manfaatkan sebagai jualan kopinya tuh di bajai gitu. Cuman memang operasionalnya cukup challenging ya. Jadinya untuk sementara waktu ini kita baru parkir di dalam. Tapi dalam waktu dekat kita akan gunakan bajai itu sebagai tempat jualan kita lah. Beralih pada bagian yang pastinya kita tunggu nih Smart Viewers. Pada Kopjai Kopi bukan hanya interior yang unik, namun juga terdapat beberapa menu makanan serta minuman yang tentunya harus kalian coba. Yang pertama adalah siomay. Mungkin sekilas nampak seperti siomay pada umumnya, terdiri dari kulit pangsit serta isian. Namun yang membedakan adalah siomay dibuat secara homemade. Jadi gak heran jika rasa fresh serta tetap terjaga konsistennya. Siomay dihidangkan dengan saus khusus. Soal rasa, gurih dan lembut. Yang kedua adalah nasi sambal cumi. Pada menu ini memiliki keunikan pada sengaja yang dicampur dengan cumi. Jadi, sambal tidak hanya dominan rasa pedas saja, namun juga gurih. Dalam satu set nasi terdiri beberapa menu, yaitu paru goreng, suwir ayam, serta kulit ayam. Ketiga menu ini juga sudah diberi bumbu terlebih dahulu. Saat disajikan, tak lupa di atasnya diberi nasi dan diberi serundeng. Jadi, rasa yang didapat dalam satu set ini tidak hanya pedas, namun gurih dari beberapa menu tersebut. Yang terakhir, spaghetti aglio olio ala Kopjai. Seporsi pasta disajikan dengan smoked brisket sapi, dan perbedaan aglio olio ala Kopjai dengan yang lain adalah saat proses pembuatan smoked brisket sapi yang dicampurkan pada pastanya. Jadi rasa lebih meresap hingga ke pastanya. Smoked brisket dibuat secara homemade dengan diasap selama 8 jam dengan menggunakan kayu bakar. Jadi tidak heran kan Smart Viewers rasanya seperti apa? Smart Viewers, jika dilihat konsep antara kedua kafe ini begitu berbeda, namun dengan pemilihan interior serta ornamen yang tepat, kesan nyaman pada kafe tersebut tetap terlihat. So, Smart Viewers, jika kalian memiliki lahan yang sempit, jangan takut untuk bereksplorasi. Sampai jumpa dalam program Small Space selanjutnya ya, pastinya dengan tema-tema yang menginspirasi. Choose it, design it, love it. Bye-bye!